Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, sudah rapi kelasnya ya? Bersih ya? Ya, siapkan dulu paketan kelas seperti biasa. Yuk, terus. Salam pada apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pelajaran dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak untuk siswa besar ya sudah disiapkan perangkatnya. Jadi saya absen dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Hari ini hadir semua? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Mariana ya? Sahyuni, Mariana, Adiansyah. 2 orang yang tidak hadir. IPS 1. Mariana, Sahyuni, lihat saya. Oke, 3 orang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita perlu semangat seperti biasa. Kita yel-yel ya. Oke, semangat pagi P1. Semangat luar biasa. Jadi kita masih belajar tentang siklus akuntansi ya. Jadi siklus akuntansi itu ada berapa kemarin? Yang pertama adalah menganalisa transaksi. Kemudian tahap pencatatan. Jadi pencatatan dulu baru pengintisaran. Kita sudah masuk di tahap pengintisaran. Minggu lalu kita sudah bahas itu ya. Mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo. Ada yang masih ingat apa itu neraca saldo? Siapa? Kemarin sudah Nurul. Di dekatnya Nurul. Ernawati ya. Silakan Ernawati. Baik, neraca saldo adalah daftar saldo-saldo dari buku besar. Daftar saldo-saldo Dari buku besar. Ada yang mau merekam? Ada yang jawab daftar sisa. Oke, ada lagi? Daftar saldo-saldo dari buku besar. Ya, jadi saldo-saldo yang ada di buku besar dibuatkan daftar, namanya daftar sisa atau neraca saldo. Oke, mantap ya. Masih ingat pembelajarannya minggu lalu. Berikutnya saya tegaskan kembali untuk materi kita masih di siklus akuntansi, yaitu tahap pengintisaran. Istilah lainnya pengintisaran, tahap peringkasan. Oke, nah ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo dengan
cepat, dan tepat. Ya. Jadi saya ulangi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan cepat dan benar. Kemudian ini tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mempresentasikan sebentar di atas pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan cepat dan tepat. Nah, itu yang akan kita capai pada hari ini ya. Pertanyaannya adalah, kemarin kita sudah buat neraca saldo, kita sudah buat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Kira-kira kita bisa buat 3 jurnal tersebut, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan cepat sekaligus? Bisa kira? Bisa. Kira-kira dengan cara apa? Aplikasi Excel. Aplikasi Excel. Ada yang tahu apa itu aplikasi Excel? Apa fungsinya Excel? Aplikasi pengelola Data. data. Kalau Word, aplikasi pengelola dokumen. Kalau Excel, pengelola angka. Angka ya. Oke. Jadi solusinya adalah menggunakan aplikasi Excel. Proyek kita atau tugas kalian adalah membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan mempergunakan aplikasi Excel. Nah, itu tugas kalian ya. Nah, kita sepakat dulu. Waktunya ke depan berapa menit? 30 menit? Oke, 40 menit ya. Jadi lama tugasnya itu, lama proyeknya itu 40 menit. Oke, jadi silakan buka, ada video di situ, ada juga lembar kerja LKPD. Silakan dibuka. Kita bagi kelompok dulu. Sorry ya. Jadi kita bagi 4 kelompok. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan bergabung yang sebelah sana kelompok 1. Silakan ya, gabung ke tentukan siapa di situ operatornya. Ya, bisa berdiri, bisa duduk di belakang. Sebelah sini juga. Bisa gabung di sini nak. Sebagian. Di sini kelompok 4 ya. Bisa gabung di sini. Ya, yang sana sini. Ini Pak, di sini nak. Adi Aksa gabung di sini di kelompok 4. Ya, bisa gabung di sini. Sampai ada deh. 40 menit ke depannya silakan buka foldernya. Kelihatan di atas ya. Videonya itu yang paling atas nak, videonya. Bisa klik kanan, bisa langsung open ya. Klik 2 kali bisa. Bisa pakai media player bisa. Jadi perhatikan dulu videonya, langkah-langkahnya. Video itu video, cuma ada suaranya kayaknya. Ada video pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan mempergunakan aplikasi Excel. Perhatikan langkah-langkahnya, bisa diperbesar nah. Ya, di sini. Bisa diper. Oke, backgroundnya sudah besar ya. Kalau di sini. Itu langkah-langkahnya ya. Perhatikan kursornya itu. Itu dulu yang diklik, di-lock, cuma suaranya tidak ada. Oke, sambil dilihat di situ saya juga putar di atas ya. Bisa juga diperhatikan di atas, bisa juga dilihat di
Kalau sudah, teman-teman buka filenya, maka akan ada 4 sheet seperti ini. Yang pertama ada soal, lalu ada saldo nilainya, kemudian ada jumlah dan ada kalimat besar berdasarkan arti saldo sebagai kunci. Nah, langsung saja kita jurnal transaksi yang pertama ada di tanggal 1, yaitu berupa penyetoran tambahan modal ke dalam usaha. Langsung saja di jurnal menggunakan bonus kalian buka situ lalu masukkan dulu tanggal transaksi, yaitu 1 Desember. Nah, di bagian nama akun lalu masukkan rumus lookup. Bisa dicatat juga di atas itu. Selain akan diisi nama akun, lalu tanda semikolon, kemudian kalian buka sheet kedua yang berisi neraca saldo di bulan sebelumnya. Lalu blok isi tabel seperti ini dan tekan F4. Lalu karena data nama akun ada di bagian kedua tabel, maka ini angka 2 lalu tanda semikolon dan pilih false, kurung tutup, kemudian enter. Bisa dicatat ya. Kalian Formulanya rumusnya di ini atas. sampai ke kolom paling akhir sebelum total. Nah, seperti ini. Jadi kalian akan lebih mudah ketika menginput transaksi. Langsung saja masukkan jurnal di transaksi pertama, yaitu ada tambahan uang tunai, maka dicatat di akun kas. Lalu masukkan juga data piutang, perlengkapan, dan peralatan. Lalu kreditnya adalah akun modal. Dan masukkan saldo masing-masing akun sesuai yang ada di transaksi. Input seluruh transaksinya dari tanggal paling awal sampai transaksi paling akhir seperti ini. Lalu hitung bagian total dengan cara blok, kemudian pada menu home, klik auto sum. Maka jurnal umum sudah selesai dibuat. Dan sekarang lanjut ke buku besar beserta neraca saldo sebelum penyesuaian. Pertama, kalian input dulu data neraca saldo awal. Caranya buka sheet yang kedua, kemudian blok isi tabel sampai dengan kolom total. Lalu pada bagian home, klik copy, kemudian buka lagi sheet keempat dan pilih paste yang ini. Baru sekarang hitung data jurnal umum tadi untuk mengisi kolom buku besar. Caranya gunakan rumus sum if. Sama dengan Untuk bagian range, kalian isi dengan nama akun yang ada di sheet jurnal umum. Caranya buka sheet jurnal umum, lalu blok nama akunnya seperti ini. Kan F4, lalu semikolon. Nah, bagian kriteria isi dengan data nama akun yang ada di sheet keempat, yaitu sheet buku besar dan neraca saldo. Kalian klik seperti ini, lalu klik nama akun yang ada di sel B7. Semikolon, buka lagi data jurnal umum. Karena akan hitung bagian debit, maka kalian blok saldo debitnya seperti ini. Tekan F4, kurung tutup dan enter. Gunakan
Gunakan juga rumus yang sama untuk menghitung bagian kredit. Blok lagi data nama akun di jurnal umum. Tekan F4, lalu semikolon. Klik nama akun di sel B7 untuk mengisi bagian kriteria, lalu semikolon lagi. Buka data jurnal umum, dan kali ini blok saldo bagian kredit. Tekan F4, kurung tutup dan enter. Kalian blok dan klik 2 kali pada sisi kanan sel. Maka hasil perhitungan masing-masing akun untuk mengisi kolom buku besar sudah selesai ditampilkan. Nah, sekarang tinggal hitung neraca saldo sebelum penyesuaian pakai rumus if. Logika tesnya yaitu jika saldo debit di neraca saldo awal ditambah dengan saldo debit di buku besar, itu hasilnya lebih besar daripada saldo kredit di neraca saldo awal ditambah dengan saldo kredit buku besar, maka hitung saldo dengan cara debit ditambah dengan debit dikurangi kredit dan dikurangi dengan kredit lagi yang ada di buku besar. Untuk bagian value if false, isi dengan angka 0, kurung tutup, dan enter. Maka hasilnya akan muncul seperti ini, dan gunakan juga rumus yang sama, yaitu if, untuk menghitung bagian kredit. Nah, kalau sekarang logika tesnya dimulai dari kredit, yaitu jika saldo kredit neraca saldo awal ditambah dengan saldo kredit buku besar, itu hasilnya lebih besar daripada jumlah debit ditambah dengan debit, maka hitung saldo dengan cara kredit ditambah dengan kredit baru dikurangi dengan kedua sisi debit. Dan untuk value if false, isi dengan angka 0, kurung tutup, enter. Lalu kalian blok dan klik 2 kali pada sisi kanan sel. Baru hitung total akhirnya dengan cara di blok dulu, klik home, pilih auto sum. Dan terakhir, silahkan rapikan format angka menggunakan format accounting. Lalu, rapikan juga tabel dengan menggunakan all borders. Nah, seperti itu pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itulah tadi langkah-langkah pembuatan mulai dari jurnal umum, buku besar, sampai neraca saldo mempergunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi silakan kalian buat jurnal umum, buku besar, neraca saldo dengan mempergunakan aplikasi Excel. Waktunya 40 menit ya ke depan. Silakan mulai. Kalau ada yang kurang jelas ya bisa datangan Pak, bisa apa? Yang di bawahnya, file yang paling bawah. Ya, klik 2 kali. Nah, sudah muncul soalnya. Sheet yang paling kiri itu soalnya ya. Oke, kelompok 2 sudah terbuka, kelompok 1 sudah terbuka. Ya. Kelompok keluar dulu. Tutup dulu, close.
kedua kali itu folder bukan itu padani yang sudah saya copy tadi. Klik dua kali. Klik dua kali. Buka. Nah ini klik dua kali. Nah pakai Excel. Tunggu Excelnya sampai terbuka. Ini sudah terbuka ya. Jadi kalian membuat jurnal umum seperti tadi lagi yang di video ya. Ini sudah ada soal di paling kiri, kemudian ada saldo. Nah ini untuk dikatakan ke saldo. Kita dilakukan ini yang terakhir ini. Jadi yang dibuat dulu neraca saldo baru buku besar ya. Jurnal umum dulu. Ke ya. Keempat. Geser dulu. Klik itu jurnal umum. Nah, ini seperti tadi langkah yang di video. Nah, bisa juga putar kembali videonya. Kalau memang belum tahu langkah-langkahnya, bisa buka kembali video atau saya putarkan sambil dikerja, sambil saya putarkan di atas ya. Ya, diputar sambil dikerja. Halo teman-teman semua, kali ini mari kita bahas cara mengerjakan jurnal umum sampai dengan neraca saldo sebelum penyesuaian menggunakan rumus Excel. Kalau sudah, maka akan ada 4 sheet seperti itu. Dan di sheet pertama ada soal, lalu ada neraca saldo di bulan sebelumnya. Halo teman-teman semua, kali ini transaksi yang pertama ada jurnal umum. Ini mulai dari jurnal umum. Aduh, kembali ya. Besar beserta neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo di bulan sebelumnya, kemudian ada jurnal umum dan ada format buku besar beserta neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, langsung saja kita jurnal transaksi yang pertama. Ada di tanggal 1, yaitu berupa penyetoran tambahan modal ke dalam usaha. Langsung saja di jurnal menggunakan rumus 45. Kalian buka si jurnal umum, lalu masukkan dulu tanggal transaksi, yaitu 1 Desember. Masukkan dulu tanggal transaksi ya. Dari 01 garing 12 garing 2022. Nah, di bagian nama akun, lalu masukkan nomor. Nah ini tanda sama dengan ini. Masuk di nama akun, masukkan rumusnya sama dengan, kemudian di lookup. Klik sel yang akan diisi nomor akun, lalu tanda semikolon, kemudian sekarang kali Sampai di sini perhatikan yang di atas ini. Di lookup bukan huruf. Nah ini selnya ya, C6. Sudah masukkan C6. Kemudian titik 2, titik koma ya. Perhatikan di keyboard pakai titik koma bukan titik 2. Ini titik koma, titik kemudian di bawah koma. buka sheet kedua yang berisi neraca saldo di bulan Kemudian buka sheet kedua. Nah ini di bawah, ini yang diklik, ini yang di sheet kedua ini, neraca saldo. Muncul ini yang di atas. Sudah muncul.
Satu. Dari sampai tarik kanan. Ya. Masukkan tanggalnya. Proses 1. Lagi dulu di sini. Colokannya di belakang. Kasih pindah, cabut baru kasih pindah. Ini bisa juga? Ada kayaknya itu nah. Nah. Jangan diketik di sini. Bagaimana? Itu busnya. Coba kembali. Lagi sampai sama dengan oke. Di muncul mana? Di klik 2 kali ini. Nah, baru klik ini. Bisa ya? Kalau masukkan C nak. Setelah dibuka, buka kurung, ketik C besar. C besar 6. Nah, sudah tahu? Nah, kemudian titik koma. Nah, klik neraca saldo dari bawah. Oke. Berarti saya oke. Mungkin settingannya. Masukkan di kolom tanggal dulu. Kolom tanggal. Nah, klik di kiri. Di kiri ketik di keyboard. Ketik di keyboard 01. Bagaimana responnya? Sudah ganti keyboard? Di sana bagaimana? Hah? Oh, salah ya. Back dari situ. Nah, klik. Turun. Nah, bisa tak? Klik lagi. Taruh di bawah. Sudah? Oh, iya Pak. Nah. Lihat langkah-langkahnya di atas. Coba saya ulangi dulu videonya. Perhatikan di atas ya. Mulai dari mana ini? Coba. Isi neraca saldo di bulan sebelumnya. Lalu Blok sana. dan tekan F4. Jadi setelah klik. Lalu karena Oke, saya ulangi lagi. lalu isi tabel seperti ini, kesimpulan. Kemudian sekarang kalian buka sheet kedua yang berisi neraca saldo di bulan sebelumnya. Lalu isi tabel seperti ini dan tekan F4. Lalu karena data nama akun ada di bagian kabel tabel, maka input angka 2, lalu tanda semikolon dan pilih fax. Kolom tutup, kemudian enter. Nah, kalian drag rumus ini sampai ke kolom akhir sebelum total. Nah, seperti ini. Jadi kalian akan mempermudah ketika menginput transaksi. Langsung saja masukkan jurnal di transaksi pertama,
tercatat di akun kas. Lalu masukkan juga data piutang, perlengkapan, dan peralatan. Lalu kreditnya adalah akun modal. Dan masukkan saldo masing-masing akun sesuai yang ada di transaksi. Input seluruh transaksinya dari tanggal paling bawah sampai transaksi paling akhir seperti ini. Lalu hitung bagian total dengan cara blok, kemudian menghitung, klik auto sum. Maka jurnal umum sudah selesai dibuat dan sekarang lanjut ke buku besar beserta neraca saldo sebelum penyesuaian. Pertama, kalian input dulu data neraca saldo awal. Caranya buka, kedua, kemudian blok, isi tabel sampai dengan kolom total. Lalu pada bagian form, copy, kemudian buka lagi sheet keempat, dan ini paste ini. Baru sekarang hitung data jumlah umum tadi untuk mengisi kolom buku besar. Caranya gunakan rumus Ampere. Untuk bagian range, kalian isi dengan nama akun yang ada di sheet jurnal umum. Caranya buka sheet jurnal umum, lalu blok nama akunnya seperti ini. Tanpa hebat, lalu semikolon. Nah, bagian kriteria isi dengan data nama akun yang ada di sheet keempat, yaitu sheet buku besar dan neraca saldo. Kalian klik seperti ini, lalu klik nama akun yang ada di sini. Semikolon, buka lagi data jumlah umum. Karena akan menghitung bagian ini, maka kalian blok saldo debitnya seperti ini. Tekan F4. Saya kembali dulu ya. Lalu tanda Sudah semikolon. gitu. Kemudian sekarang kalian buka sheet kedua yang berisi neraca saldo di bulan sebelumnya. Kemudian blok. Lalu blok isi Sudah di blok tabel ya. seperti ini dan tekan Tekan F4. F4. Perhatikan ini di atas. Nah, F4 setelah Lalu, F4. karena data nama akun ada di bagian kedua tabel, maka input angka 2, Masukkan titik koma lagi. lalu Kemudian tanda angka 2. semikolon, dan pilih false. Kemudian false. Kurung tutup, kemudian enter. Oke, saya ulang ya. Mulai dari awal. Oke, dari awal. Nah, ini perhatikan. Itu 1 Desember. Masukkan tanggalnya dulu. Sudah. Nah, di bagian nama akun, Nah, nama akun baru masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. sel yang akan diisi nomor akun. Buka kurung. VLOOKUP buka kurung, baru klik ini yang di bawah nomor akun, sel C6. Klik kiri sel C6 di bawah nomor akun. Sudah? Sudah, saya lanjut. Nah, Lalu tanda semikolon. titik koma. Sekarang Titik koma, ini titik koma ya. Kemudian klik yang bawah ini, sheet kedua dari kiri, neraca saldo. Sudah diklik? Buka kurung dulu, VLOOKUP buka kurung, kemudian tekan sel C6. Ini di bawah nomor akun. C6, langsung klik pakai mouse, jangan diketik di keyboard. Bisa juga diketik tapi lama. Klik saja ini, klik kiri C6. Sudah? Nah, titik koma lagi. Setelah titik koma,
Nah, perhatikan ya. Kalian buka Buka ini yang di bawah. yang berisi neraca saldo di bulan Klik. sebelumnya. Muncul ini neraca saldonya. Saldo seperti ini. Blok. Sudah di blok mulai dari nomor atau kode akun K11 blok sampai di atas jumlah debit dan kredit. Sampai di sini di blok. Tahu caranya memblok? Klik kiri baru tarik mouse-nya. Jadi klik kiri di sini, tarik ke bawah ke sini. Tekan F4. Baru tekan F4. Nah, Sudah tekan F4 muncul begini ya. Ini nih, pintu muncul ini. Sudah F4. Berikutnya adalah jika data nama akun ada di bagian kedua tabel, maka input angka 2. titik koma lagi. Sudah titik koma. Ketik di keyboard angka 2. Bagaimana kelompok 4? Sebelah sana. Sudah berhasil. Berhasil kelompok 4 ya. Sampai di sini. Masukkan angka 2 sudah. Nah, lanjut ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah masukkan angka 2? F4 yang di keyboard jangan tekan kontrol. F4 langsung F4 saja. Nah, Lalu tanda semikolon. ini 2 lagi, titik koma lagi. Kemudian pilih false. Kemudian enter. False. Kemudian enter. Kurung tutup. False. Kurung tutup. Kemudian enter. Ya. Maka input angka 2. Sudah kedua. Lalu tanda semikolon. Titik koma lagi. False. Jadi false ini yang di bawah false. Kurung tutup. Kemudian enter. Sudah? Kelompok 2 sudah? False, balas kurung. Ya. Sudah, balas kurung enter. Enter. Sudah? Ya, berarti sudah semua sudah memperhatikan ini pas. Balas turun.
Kemudian vitamin D lengkap. Kembali kolomnya. Pak. Sini bagaimana? Pusing. Ya, ketika kas. Kau masuk di zona room ini ya. Kas satu-satu. Sini bagaimana? Mainan hilang ini mana? Ya, ketik ini dulu sebentar baru kita format pakai rupiah. Currency. Sebentar. Yang penting masukkan isi ini dulu yang baik. Apa itu sakti? Ketika kembali sebentar di situ dia kosong. Satu tiga perlengkapan. Ketik di perlengkapan. Klik dulu di kolomnya, di selnya, baru ketik perlengkapan. Bagaimana? Ketik mana? Ini perlu mana? Mana tadi kan? Kita jurnal umumnya. Ini sama dengan.
Ya, piluk P. Bukan kontrol P. Ya, huruf besar. Ya. Nah, ini VLOOKUP, klik 2 kali, kemudian klik akunnya, titik 2, titik ya, kemudian masukkan, nah ini, tahu ya, baru titik 2 lagi, baru angka 2, baru titik 2 lagi, nah ini pilih pas, nah harus turun, nah enter. Baiki dulu nak. Terus bulan sini. Lalu blok SKB seperti ini dan tekan F4. Lalu karena data nama akun ada di bagian kedua tab, maka input angka 2, tarik tanda semikolon dan pilih false. Kurung tutup, kemudian enter. Nah, kalian drag rumus ini sampai ke kolom paling akhir sebelum kotak. Oke, perhatikan ya, ikuti langkah saya. Masukkan di sheet ketiga, jurnal umum. Usahakan kasih kosong dulu. Lihat di atas, semua kelompok ya. Arahkan kursornya ke kolom tanggal. Sudah? Input tanggalnya 01/12/2022. Sudah? Masukkan lagi, klik lagi di sel D6. Ini di bawah nama akun D6. Sudah? Sudah diklik di D6 di bawah nama akun. Tandanya ini ada garis tebal ini kalau sudah diklik. Sudah? Masuk di sini dulu nah, jurnal umum yang di bawah. Nih. Lihat di atas. Kemudian nama akun. Sudah? Ketik sama dengan. Kemudian VLOOKUP. Ya ini ya, baris keberapa ini? VLOOKUP. Klik 2 kali. Muncul buka kurung. Kemudian klik C6 ini C6 ya, klik di sini di bawah nomor akun. Sudah? Kemudian titik koma. Kemudian klik neraca saldo ini yang di bawah. Sudah? Klik neraca saldo yang di bawah. Oke, sampai muncul ini neraca saldo blok mulai dari nomor akun kas sampai ke bawah di sini blok. Ya, kemudian tekan F4. Tekan F4. Kemudian titik koma lagi, perhatikan ini yang di atas ya. Titik koma, angka 2, titik koma lagi, klik false yang di bawah ini. Sampai muncul ini false. Balas kurung, enter. Muncul ini. Sudah muncul. Perhatikan dulu di atas nak. Kalau muncul ini, copy ini ke bawah. Tarik ini ke bawah sampai ke atasnya total.
Setelah itu masukkan, klik aktifkan di kolom atau sel C. Ini C ya, C baris 6 berarti C6. Masukkan kode akunnya. Saya klik nomor akunnya, muncul nama akunnya sebentar. Saya klik 111 enter. Muncul nama kas. Nah, tunggu dulu, Rosla. Saya masukkan lagi kode akunnya 112. Apa yang muncul sebentar nama akunnya? Piutang. Saya coba tekannya, enter ya. Piutang usaha. Nah, itu langkahnya. Yang mana? Sudah di blok ini. Oh, jangan di blok. Mulai dari ini. Oke, berhasil kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Apalagi dia kan nggak kode akun ada di satu-satu. Ini dulu sabar. Oke, kalau kompak. Pinggir dulu nah. Sudah perbaiki tadi ini? Pak. Tunggu dulu sabar ya. Klik ini ya. Oke, kemudian tekan titik koma, tulis di keyboard titik koma. Oke. Kemudian klik ini neraca saldo. Sudah bisa perbaiki dulu ini. Bisa kalau coba kita blok F4 kemudian titik koma 2 angka 2 titik koma lagi pilih hal balas kurung tekan shift dengan shift blok ini formulanya atau rumusnya sampai di atas total. Oke, masukkan coba kode akunnya 111. Tekan enter. Berhasil, tepuk tangan. Masukkan lagi kode akunnya. Nah, ini blok nah, sudah benar nih rumusnya nih ya, blok sampai ke bawah. Kemudian masukkan kode akunnya di sini, otomatis muncul nama akunnya. Ya, urut nih seperti yang di soal itu. Tekan enter. Enter. Berarti salah. Value. Ada salah dulu nak. Coba kita kembali. Pak, ada yang salah kayak.
inter berhasil. Nah, sini tunggu dulu sama ya. Nah, sama dengan. Nah, itu sama dengan. Sama dengan. Nah, ini. Iya di sana ini. Nah, dan ini jenamnya, kemudian situ koma lagi. Situ koma, tekan. Nah, dan ini yang di bawah. Oh, dia tidak bisa pakai titik koma ya. Blok. Kemudian dua lagi kasih. Pak. Gimana sih kalau tanya? Pak. Dulu sini dulu ya. Jadi ini coba beri pengaruhnya muncul nama saldonya ya. Sudah. Ya, lihat di sini. Ini kan soalnya. Ini kan tanggal 1. Ini adalah tunai. Custom. Nah, kemudian tanggal 1 hutang. Tanggal 1 hutang. Nah, hutang. Seperti ini. Nah, ini disebut ini. Ada. Gimana? Saya kesini dulu. Hah? Sama dengan? Ketik sama dengan? Kali di atas. Kemudian
Sudah ikut berartinya. Coba. Saya sudah berhasil tadi tuh. Ya, Pak. Gimana, Pak? Bisa gini. Coba, gini. Pak, dia apa lagi ini, Pak? Oke. Ya. Sebelah kanan, kedua. Ini kiri dong. Nah, kemudian blok. Kemudian kesimpan lagi. Cepat. Cepat. Kedua. Ya, ini sudah diikut. Pak, apa lagi? Hah? Ya, apa lagi, Pak? Masukkan dulu tanggalnya. Coba lihat. Ada boleh tadi kelas. Hah? Gas berapa? Gas berapa? Ini 12 juta. Memang kecepatan itu video. Kita mengangkatkan ini. Ya. Ya. Gasnya berapa? 12 juta ya? Ya, perhatikan soalnya nak. Soal. Nah, tinggal satu itu waktu naik 12 juta. Piutang 2 juta berapa? Apakah modal sebelah keren? Modal itu sebelah keren. Debit semua. Nah, ini semua yang ikut masuk di bukan. Nah, ini kita tidak usah pakai tiket, sebentar di bawah angka semua. Sebentar di bawah jadi currency langsung ada DP-nya dengan titiknya muncul. Jadi memasukkan angka nominal uang itu jangan pakai titik dulu ya, jangan pakai RT, ketikkan saja dulu. Sebentar baru di format. Oh iya, Pak. Hah? Jadi yang ini berapa kas? Jadi kas ini jangan pakai titik. Sebentar baru di format. Jangan pakai RT, sebentar di format. Angka saja 12 dan nolnya kali. Ya. Kali. Tinggal lagi. Nah, berapa lihat soalnya berapa? Soalnya penetapan 1 juta, 2 juta beratus ya? Bagaimana sudah masuk? Oke. Kosong nanti di modal baru sudah kredit ya. Coba itu apanya yang salah?
Berapa nami? Nah. Besar ke hurufnya. Muncul Nomornya. sendiri Pak TV-nya. Muncul tidak apa-apa, berarti sudah terformat ini. Iya. Hah? Nah, ini kan bagusnya karena begitu masukkan enter langsung muncul ketiknya. Yang belum terformat itu kelompok lain sebentar harus diformat. Gimana kelompok sini? Oh ini macet ya. Oke, nggak apa-apa. Ketik manual saja. Untuk kelompok 3 ketik manual saja nanti. Kas. Ketik dulu baik-baik. Ya, kas. Kemudian nama kreaturnya kita satu-satu Pak. Toleng. Nah, lihat di soal nah. Lihat di soal ini. Coba. Coba minta piutang usaha 2 juta per. Nah, 2 juta 400. Klik lagi jurnal lu. Ini udah cukup. Tambah di sini dah. Oh. Kenapa jawab 4? Tidak. Nah, masukkan lagi piutang usaha. Belum masalah. Piutang usaha yang kita soalnya. Nyata jago ini kelompok 4 ya. Kelompok 3 yang jadi masalah karena tidak bisa dimasukkan rumusnya ya. Rumus fungsi tidak bisa di sini. Ketik manual saja. Pak, ya. Apa lagi? Hah? Ini kan harta semua kan? Nanti modal Pak. Kredit. Nah, kredit. Perlengkapan kan masuk harta toh? Nah, berarti masih kredit. Masih kredit. Tanggal ditulis, kasih masuk tanggalnya juga. Tanggal, tetap diketik ya, input masuk tanggalnya. Tanggal transaksi. Oke, waktunya sisa 2 menit ya. Jadi selesai tidak selesai, tinggalkan pekerjaannya. Ya, maksudnya bukan tinggalkan tempat, berhenti bekerja sebentar saya lihat. Kelompok 1 di belakangnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi sebentar saya mau cek proyeknya, hasilnya.
cek tugasnya ya, sampai di mana ketercapaian pembelajarannya pada hari ini. Stop. Saya cek dulu kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan, dibuka mulai dari neraca saldo sheet kedua. Oke. Nama akun, debit, kredit. Coba dipresentasikan debit, kredit bagaimana? Tahunnya sama ya? Cara debit dan kredit. Berapa jumlah debit? Itu debit ya. Kalau kredit berapa? 4.850.000 rupiah. Seimbang antara debit dan kredit. Seimbang. Oke, jadi neraca saldo sudah benar ya, tepuk tangan. Oke, kita lihat jurnal, coba dibuka jurnal umumnya. Oke, tanggal 1 itu tanggal 1 kas. Kode akunnya 11, jumlah debit 12 juta. Kemudian piutang usaha. Oke, kemudian buka lagi buku besar neraca saldo. Oke, jadi kecepatan pengerjaan untuk kelompok 1 sudah pas ya. Kemudian ketepatan pengerjaannya, oke. Bagaimana? Ini teknik presentasinya yang kurang ya untuk kelompok 1. Oke. 75 nilai KKN. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan presentasikan kelompok 2 mulai dari neraca saldo. Neraca saldo. Silakan kelompok 2. Mulai dari nama perusahaannya, kemudian nama perusahaannya itu Pak Usaha Maju, terus periode tanggal 30 November 2022. Di kolom pertama itu nomor akunnya 111 dengan nama akun kas dengan jumlah saldo itu 3.100.000 berada di debit. Terus kolom kedua dengan nomor akun 112 di dengan nama akun piutang usaha saldonya berjumlah 1.200.000 berada di kolom debit. Oke, langsung hasil akhir, total akhir. Total akhir yaitu di debit 4.850.000, di kredit 4.850.000. Debit kredit sama, seimbang atau tidak? Seimbang Pak. Oke. Untuk neraca saldo kelompok 2 sudah benar ya, ketepatannya sudah pas, sudah sesuai. Silakan buka jurnal umum. Kalau Jurnal umumnya, sisa jurnal umum belum selesai ya, sisa sedikit. Oke, laporannya masuk untuk kelompok 2. Oke, jadi kelompok 2 neraca jurnal umumnya belum selesai. Yang lain-lainnya sudah tepat, sudah sesuai. Jadi nilai untuk
kelompoknya 75. Tepuk tangan. Bagaimana kelompok 3? Ini kelompok 3 nanti kita kasih proyek tersendiri ya. Kenapa? Karena komputernya bermasalah. Tidak bisa tadi memasukkan fungsi rumus, tidak bisa. Mungkin settingannya yang bermasalah, sehingga untuk kelompok 3 saya belum bisa kasih penilaian. Nanti kita kasih proyek ulang ini, tugas ulang ya untuk kelompok 3. Kelompok 4 buka neraca saldo. Kelompok 4 neraca saldo. Oke, silakan presentasikan nah, mulai dari nama perusahaan sampai hasil akhir. Oke, nama perusahaan bisa maju. Terus jurnalnya adalah neraca saldo. Saldo perjanjian 30 November 2022. Oke, bagaimana jumlah debit dengan kredit? Seimbang Pak. Berapa jumlahnya? 4.850.000. Di kredit? 4.850.000. Oke, jadi tidak ada masalah ya seimbangnya. Oke, benar. Kemudian jurnal umum. Oke, jurnal umumnya sampai di tanggal berapa? Oh, sampai tanggal 25 ya, belum selesai ya. Oke. Untuk laporannya kelompok 4 ya, dianggap baik dengan nilai sama dengan kelompok 2. Belum selesai juga. Itulah tadi ya proses pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dengan mempergunakan aplikasi Excel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa neraca saldo, jurnal umum, buku besar kita bisa buat dengan cepat dan tepat dengan mempergunakan aplikasi pengelola angka yaitu Excel. Jadi itu kesimpulannya ya, bahwa kita bisa buat mulai dari jurnal umum, buku besar sampai neraca saldo dengan cepat dan tepat mempergunakan aplikasi Excel. Dibanding kemarin waktu kita pertemuan minggu lalu ya, pakai manual, pakai PPT ya lama prosesnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, jadi kelompok 3 nanti dilanjutkan proyeknya ya. Nah, karena bermasalah komputernya. Oke, insya Allah pertemuan minggu depan kita lanjut di jurnal penyesuaian dengan mempergunakan aplikasi tetap aplikasi Excel. Bagaimana, masih semangat belajarnya? Masih. Semangat siang IPS 1. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya ulangi lagi ya. Kita masuk di jurnal penyesuaian mempergunakan aplikasi Excel. Jadi kita sudah buat tadi mulai dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo dengan cepat dan tepat mempergunakan aplikasi Excel. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum akhir pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.